Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Jumpa lagi dengan saya Anis Mardini Ardi dalam podcast KPU Provinsi Banten. Nah, hari ini teman pemilih kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Nur Hayat Santosa. Apa kabar Pak Nur Hayat Santosa? Baik, alhamdulillah. Iya, luar biasa ya Pak ya hari ini ya Pak ya. Insya Ada Allah. rapat, ada apel ya Pak ya. Ya, ya, itulah hari Senin kita mesti maraton ya, dari mulai pagi Mm-mm. apel pagi virtual, terus rapat-rapat, Iya, terus sorenya ini ya siang menjelang sore kita podcast lah. Ya, podcast. Nah, teman pemilih, kami dengan Pak Santos akan membincang tentang seputar sengketa yang terjadi dalam Satuan Kerja KPU Provinsi Banten. Karena beliau, Pak Santos ini merupakan Ordif Divisi Hukum dan Pengawasan ya Pak ya, ya, untuk KPU Provinsi Banten. Pak Santos ini orangnya supel dan ramah ya, jadi teman pemilih kalau misalnya mau tanya-tanya tentang seputar hukum, sengketa, gugatan, dan lain sebagainya, bisa langsung komen di YouTube-nya KPU ya, terkait dengan gimana nih Pak, sengketa ini gimana, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya teman pemilih kita mau nanya dulu ke Pak Santos, sebetulnya sengketa atau gugatan itu apa saja sih Pak? ya, sebelum saya sampai ke sengketa, Mhm. saya jelaskan dulu secara umum dulu ya, karena sengketa Baik. itu kan bagian dari apa yang saya sampaikan. Pertama adalah kita bicara terkait dengan penegakan hukum pemilu, ya. Oke. Jadi penegakan hukum pemilu di situ ada pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Nah, ini jadi sengketa pemilu itu bagian dari penegakan hukum pemilu. Ya, nanti Baik. secara detail nanti saya sampaikan. Nah, penegakan hukum pemilu tadi yang antara adalah pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Di pelanggaran pemilu sendiri itu ada 3 jenis ya, ada pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana pemilu. Oke. Nah, sekarang pelanggarannya itu sendiri apa? Jadi pelanggaran pemilu adalah suatu tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Itulah pelanggaran pemilu ya, karena memang pemilu maupun pilkada itu kan diatur oleh undang-undang. Jadi semua yang melanggar atau semua yang tidak sesuai dengan ketentuan baik undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada itu berarti adanya pelanggaran pemilu maupun pilkada. Nah, 3 jenis pelanggaran pemilu tadi ya, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan Dan pelanggaran pidana. pidana. Saya jelaskan juga, kalau pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran yang terjadi karena adanya Mal. pelanggaran terkait dengan proses, prosedur atau tata cara atau mekanisme ya, mekanisme terkait dengan pelaksanaan pemilu. Dalam konteks ini adalah pelaksanaan pemilu di dalam semua tahapan pemilihan umum, itulah pelanggaran administrasi. Nah, proses penyelesaiannya kemana? Kalau terkait dengan pelanggaran administrasi, proses penyelesaiannya adalah melalui Bawaslu. Nah, yang kedua adalah pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu kan selain dengan KPU kan juga Bawaslu, itu adalah penyelenggara pemilu. Nah, pelanggaran seperti apa? Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terkait dengan penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran terhadap sumpah, janji, kode etik, dan integritas dari penyelenggara pemilu. Itu adalah pelanggaran kode etik. Yang selanjutnya adalah pelanggaran pidana ya. Pelanggaran pidana itu adalah pelanggaran selain pelanggaran administrasi, itu masuk dalam pelanggaran pidana pemilu. Nah, kalau pelanggaran pidana pemilu penyelesaian kemana? Pintu masuknya adalah ke Bawaslu juga. Jadi Bawaslu nanti sesuai dengan mekanisme yang ada di Bawaslu, mereka melakukan pelaporan atau temuan yang sifatnya pidana pemilu. Jadi pintu masuknya adalah melalui Bawaslu ya. Bawaslu Baik. nanti yang akan memproses itu. Jadi Bawaslu memproses tindak pelanggaran administrasi, termasuk juga pidana, itu seperti itu. Nah, nanti ada mekanisme tersendiri lah ya yang akan dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu atau pilkada itu.
Terus di sisi lain tadi ada sengketa gitu ya, Iya, sengketa pemilu atau pilkada. Sengketa sendiri itu ada sengketa proses dan sengketa hasil. hasil. Nah, kalau sengketa proses ya oleh Bawaslu juga gitu ya, ruang pintu masuknya oleh Bawaslu yang Mhm, menyelesaikan. Nah, sengketa proses ini kan terjadi kalau memang antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini mhm, peserta pemilu ya bisa partai politik atau perseorangan calon anggota DPD lah. Dia ketika ada keputusan dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU yang oleh peserta pemilu itu dinilai ada dugaan pelanggarannya, nah ini mhm. bisa dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini untuk sengketa proses. Selanjutnya adalah sengketa hasil ya. Sengketa hasil itu adalah terkait dengan hasil pemilu atau pilkada. Nah Mhm, ini proses penyelesaian adalah melalui Mahkamah Konstitusi. oke, Ya, di Mahkamah Konstitusi juga ada mekanisme tersendiri ya iya, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah secara umum pelanggaran-pelanggaran yang bisa terjadi, sengketa-sengketa yang bisa terjadi di dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pilkada. baik. Makasih Pak, Santos ya atas penjelasannya tadi ya teman-teman. Ternyata yang menaungi itu adalah penegakan hukum terkait dengan kepemiluan dan lain sebagainya. Nah, Pak Santos yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah, sengketa hukum apa saja nih yang pernah, KPU Provinsi Banten selesaikan atau tangani? Ya, kalau bicara apa, bisa terjadi gitu ya, Mhm, terhadap pelanggaran atau sengketa, potensi gitu ya, bicara potensi pelanggaran, itu seluruh tahapan pemilu maupun pilkada semua berpotensi terhadap adanya pelanggaran maupun sengketa proses itu. baik. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pelanggaran atau proses sengketa yang terjadi di KPU Provinsi Banten, saya berkaca dari pemilihan umum 2019 dan pilkada 2020, bisa saya jelaskan pertama terkait dengan pemilu tahun 2019 ya. Iya, Pemilu 2019 kalau terkait dengan pelanggaran apa, administrasi, mhm, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, itu, kita kategorikan, tidak ada. Tapi kalau bicara sengketa, sengketa proses dalam hal ini, mhm, ada pernah, yang masuk ke Bawaslu dan itu diproses, itu terkait dengan, eee pendaftaran atau pencalonan calon perseorangan ya, calon mhm, baik, perseorangan ada salah satu calon perseorangan yang oleh KPU, dinyatakan tidak memenuhi syarat, mhm, eee, karena mereka merasa, ingin mencari keadilan dan mhm. itu memang undang-undang, membuka ruang gitu ya, kalau ada Memfasilitasinya sengketa ya, Pak, proses ya? itu mereka melaporkan ke Bawaslu, dan akhirnya, di proses di Bawaslu, kita selesai di tahapan, apa, istilahnya kalau di sebelum adjudikasi ya, Mhm, jadi, dia sudah bisa selesai lah dia, mhm, tidak sampai kepada putusan. oke, Nah itu di Bawaslu, kalau Bawaslu, istilahnya itu mediasi ya, proses mediasi, mediasi. Karena kan Bawaslu sekarang kan sudah punya kewenangan untuk memediasi ya, sebelum melakukan pemeriksaan bisa bisa proses mediasi terlebih dahulu. Nah itu diproses mediasi selesai, itu calon mhm, terkait dengan calon, perseorangan ya dulu di tahun 2019. Termasuk juga ada sengketa proses yang terkait dengan, calon dari partai politik yang saat itu kan ada, peraturan KPU yang, ada larangan, mhm, calon yang terpidana ya, mhm, karena kasus korupsi. Nah itu oleh KPU kan dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena memang KPU kan melaksanakan PKPU terkait dengan pencalonan yang ada larangan, eee pidana orang yang sudah, terbukti melakukan pidana korupsi itu ya, mhm, nah itu tidak bisa mencalonkan dan kita coret, tidak memenuhi syarat, ya mereka mengajukan sengketa proses di, Bawaslu. Nah itu pun juga,
selesai di mediasi ya, karena Oke. memang PKPU terkait dengan larangan, orang yang melakukan pidana, korupsi itu kan, judicial review ya, Iya, judicial benar. review ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengabulkan itu, maka, eee, KPU melaksanakan putusan, Mahkamah Konstitusi yang akhirnya, para pidana, korupsi sudah bisa mencalonkan gitu ya. Jadi, selesai di proses mediasi juga di Mhm. Bawaslu. Nah itu terkait dengan, sengketa proses, ya. Kalau bicara sengketa hasil ada juga, beberapa partai politik yang mengajukan, sengketanya ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Mhm. Tapi kalau bicara Banten itu ada sekitar 8 partai politik lah ya yang Mhm. mengajukan, gugatannya ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil. Tetapi Mhm. tapi ya alhamdulillah, semua gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan, tidak diterima ya oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, semua, keputusan KPU sudah sesuai dengan, prosedur, tata Regulasi cara, dan ya. mekanisme yang Mhm. dilakukan, eee, oleh perundang-undangan gitu ya. Jadi, Baik. semuanya semuanya, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pengalaman di tahun 2019. 19. Lanjut ke pilkada itu ya, Mhm. pilkada serentak, tahun 2020 ya, 2020. Pak, ya? Ya, kalau, di Provinsi Banten itu kan ada 4 kabupaten kota yang Mhm. melakukan, pilkada serentak Pilkada. tahun 2020. Nah, di situ juga ada sengketa proses yang terjadi itu terkait dengan, calon persorangan, di Cilegon dan di Pandeglang itu Mmm. juga mengajukan sengketa, proses ya karena dinyatakan TMS, Mhm. dan hasilnya di Bawaslu baik di, Pandeglang maupun Cilegon juga, menolak, permohonan, pemohon. Mhm. Nah, kalau bicara apa, sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi di Tangerang Selatan, dan Pandeglang juga ada calon yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dan dua-duanya juga ditolak oleh, Mhm. Mahkamah Konstitusi. Itulah, beberapa apa, Pengalaman ya, Pak, ya? pengalaman ya yang terjadi di, pemilu 2019 dan di pilkada tahun 2020. Oke. Nah, kalau bicara sengketa apa, pelanggaran kode etik, alhamdulillah di proses, pemilu, tidak ada satupun, penyelenggara pemilu di Provinsi Banten, baik provinsi maupun Kabupaten kota yang, apa, Melanggar kode etik melanggar gitu kode ya, Pak? etik ya, Mhm. yang diproses di, DKPP, itu seperti Oke. itu, ya. Kalau kita lihat ya teman pemilih, pengalaman Pak Santos dalam menjadi komandan, divisi hukum ini kan cukup luar biasa ya, dari mulai 2019 itu banyak sekali, pelanggaran gitu ya. Kemudian di tahun 2020 ketika pilkada, itu Pak Santos cukup, mampu ya tim pengawas dan juga tim hukum ini untuk mengawal semua proses agar regulasi tentang kepemiluan itu berjalan dengan lancar ya, Pak, ya. Cuman di sini kita mau menanyakan nih Pak, pengalaman Pak Santos terkait dengan menjadi komandan divisi hukum ini, apa namanya, positif, negatifnya, atau pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkannya itu seperti apa, Iya. Pak? Ya, kalau semua pengalaman ya saya alami menyenangkan Oh, gitu ya, menyenangkan ya? ya seberat-beratnya, tahapan yang harus kita ikuti gitu ya, kita kan harus harus selalu enjoy gitulah Mhm. ya, dalam dalam menyikapi, karena semua semua yang kita, lakukan mesti Mhm. harus berdasar kepada aturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Kalau kita sudah komit terhadap aturan-aturan itu, ya kita mesti mudah melaluinya, menjalannya. Mmm. Dan itu memang harus menjadi komitmen bersama bahwa sebagai penyelenggara pemilu ya harus melakukan pelaksanaan, penyelenggaraan pemilunya ya sesuai Mhm. dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu modal modal utama ya, kita harus Mhm. menjaga integritas kita. Selanjutnya adalah, menjaga kekompakan buat tim gitu ya, karena kita Iya. kan tidak bisa bekerja sendirian, karena kita kan apa, ada suatu tim. Kalau Mhm. bicara pengambilan keputusan, komisioner ada 7 dan itu harus kolektif kolegial. Iya, Artinya kita kan benar. tidak bisa bekerja sendirian. Pasti harus
Rapat gitu ya, sharing, Pak, ya? harus rapat, harus mengambil keputusan bersama. Nah, itu salah satu kata kunci juga gitu ya. Kita Mhm. jadi intinya sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh kita bekerja sendirian. Selain apa, kita harus memegang teguh aturan, menjaga integritas kita, kita juga harus menjaga, kekompakan tim gitu. Jadi Mhm. itu, kunci kita dalam dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Oke, kuncinya adalah tetap enjoy, kemudian jaga kekompakan tim, dan kita nggak bisa bekerja sendiri, maka dari itu kita harus benar-benar menjaga integritas ya, tentu Ya, dengan agenda rapat, musyawarah, dan lain sebagainya. Nah, Pak, dalam proses untuk mengawal setiap masalah pelanggaran pemilu ya, pelanggaran peraturan dan penegakan hukum pada sektor kepemiluan, nah ini langkah-langkah apa saja yang awalnya diambil, kemudian step by step-nya itu seperti apa, Pak? ya, tentu karena, KPU provinsi itu kan ada KPU kabupaten kota ya, yang di Mhm, bawahnya yang memang, sebagai unsur pelaksana di lapangan itu kan KPU kabupaten kota. Nah, itu untuk menyelaraskan, apa yang harus dilakukan, tentu kita harus, sering melakukan komunikasi ya, mhm, komunikasi, koordinasi untuk memperdalam pemahaman-pemahaman terkait dengan, regulasi. Kita juga harus sering adanya, BIMTEK ya, bimbingan teknis, maupun rapat-rapat yang lain mhm, yang itu adalah sharing 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 ilmu, itulah sharing mhm. ilmu dan, bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan secara bersama-sama. Dan kata kuncinya itu tadi ya, semua harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, Itu baik. sudah jelas karena memang semuanya kan sudah diatur. Nah, tinggal implementasinya, pelaksanaannya. Nah, oleh karenanya kita harus bertukar, ilmu kepada kabupaten kota yang Mhm, nanti juga kabupaten kota juga harus menyampaikan kepada badan ad hoc di bawahnya, baik PPK maupun PPS maupun nanti di tingkat KPPS ya. Karena oke. memang, kerja-kerja di lapangan ini kan, sulit ketika kita sudah masuk kepada, badan ad hoc kita ya, badan ad hoc kita karena badan ad hoc kita ini kan, eee, dibentuk secara khusus, Mhm, waktunya juga, tidak panjang, tidak lama. Nah, oleh karena itu kan, pendampingannya juga harus ekstra ya, mhm. karena memang harus bisa menyampaikan, hal-hal yang terkait dengan aturan untuk diimplementasikan di lapangan. Itu kan, Baik. tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang baik Mhm. dengan unsur penyelenggara pemilu di bawahnya itu kan, mustahil juga penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan dengan baik ya, karena memang, transform apa, ilmunya itu Ilmu. tidak sampai ke bawah. Oleh karena itu harus harus secara inten juga disampaikan pada, KPU dan badan ad hoc, untuk pelaksanaan di lapangan itu. Iya, siap. Jadi yang pertama harus kita inisiasi adalah sharing knowledge-nya ya, Pak, ya? Ya, Dari atas nih sampai kabupaten kota, kemudian badan ad hoc, di PPK maupun PPS itu harus terdistribusi ilmunya supaya nanti ketika di lapangan ketemu masalah, kita nggak kaget ya, Pak, ya, ya? Terus kemudian tadi ada BIMTEK juga, pelatihan khusus untuk meningkatkan skill, eee penyelenggara pemilu supaya lebih aware terhadap, potensi-potensi pelanggaran, supaya nanti ke depan itu nggak yang, "Aduh aku harus gimana nih?" Gitu ya, kan. Jadi kita udah tahu mekanismenya supaya berjalannya proses atau tahapan pemilu itu lancar. Nah kemudian Pak, Pak Santos ini kan sudah menjadi komandan divisi hukum ya, untuk sekian waktu yang sudah lama. Terus kemudian peran pengawasan apa nih Pak yang Pak Santos dan juga tim lakukan agar penegakan hukum kepemiluan ini berjalan dengan lancar? ya. Tentu kan, hukum dan pengawasan itu bagian dari hal yang harus selaras dilakukan gitu ya. Mhm, Pengawasan di sini artinya bahwa kita mengantisipasi gitu ya, mhm, mengantisipasi agar hal-hal yang sekiranya ada atau patut diduga akan menjadi sebuah pelanggaran itu dihindari ya, mhm, itu dihindari. Oleh karena itu, pengawasan itu ya penting gitu ya, penting bagi penyelenggara pemilu untuk selalu, dilakukan. Maka, itu sebagai tindakan antisipasi. Hal-hal yang sekiranya,
itu akan berpotensi menjadi pelanggaran, itu mesti harus kita bahas. Ya, kita harus bahas bersama agar tidak dilakukan gitu ya, khususnya untuk penyelenggara pemilu. Ya, kalau bicara pihak lain atau masyarakat, baik masyarakat maupun peserta pemilu dalam hal ini partai politik maupun perseorangan calon anggota DPD, ya memang dia punya ruang gitu ya, sah-sah saja mereka melaporkan gitu ya atas adanya dugaan pelanggaran itu. Tapi kalau kitanya sudah bekerja sesuai dengan aturan, ya kita tenang saja menghadapinya, tenang saja gitu. Karena memang kita sudah melakukan hal yang sesuai dengan aturan. Nah itulah bagian dari pengawasan kita ya, bahwa sebagai penyelenggara pemilu mesti harus firm terhadap aturan-aturan yang ada. Nah itu bagian dari pengawasan lah ya di divisi hukum, agar semuanya tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar ketentuan. Nah itu seperti itulah gitu ya. Ya persoalan nanti akhirnya muncul ya itu tadi. Ya silakan kan, memang itu sah, diatur oleh undang-undang, ada ruangnya gitu ya, bagi peserta pemilu maupun masyarakat yang mau laporkan ya silakan saja. Tapi yang penting intinya bahwa kita sudah melakukan sesuai dengan mekanisme prosedur yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan lainnya. Itu seperti itu. Oke. Jadi pertama ketika kita sudah masuk ke regulasinya, kemudian kita sudah taat dengan aturan mainnya, berarti kita tinggal percaya diri aja untuk melalui semua tahapan, entah itu nanti ketemu sengketa, gugatan, dan lain sebagainya. Selama kita masuk on point dengan regulasi, kita tetap pede ya Pak ya. Kemudian Pak terakhir ya, untuk mempersiapkan pemilu 2024, pesan apa yang Pak Santos nih sebagai Kordif Hukum disampaikan kepada teman pemilih, peserta pemilu maupun pemilih semuanya untuk berpartisipasi dan juga tetap mengawasi penegakan hukum pemilu? Silakan Pak. Ya, kalau kita bicara terkait dengan pemilu serentak dan pilkada serentak nanti di tahun 2024, perlu kita sampaikan bahwa ini adalah gelaran keserentakan yang dinamikanya mesti akan lebih kuat lagi ya, besar Pak, ya daripada pemilu tahun 2019 ya, karena memang antara pemilihan umum itu dan pilkada itu akan diserentakkan dalam 1 tahun, walaupun hari dan bulannya berbeda, tapi itu akan dilakukan dalam 1 tahun, yaitu di tahun 2024. Nah, oleh karena itu tantangannya mesti lebih besar. Ya, kalau tantangannya lebih besar, oleh karenanya kita juga harus mempersiapkan diri sejak awal. Ya, dari sekarang kita sudah harus mempersiapkan diri, baik mental kita, termasuk dengan kemampuan kita dalam mengantisipasi akan apa yang terjadi. Lah ini sudah harus kita lakukan. Jadi KPU sekarang mesti banyak melakukan evaluasi gitu ya, evaluasi baik itu evaluasi regulasinya, evaluasi terhadap peraturannya, termasuk hal-hal yang baik di pemilu maupun pilkada kemarin itu banyak hal-hal yang terjadi, ini dievaluasi, dan evaluasi itu kan bagian dari perbaikan. Nah, kalau memang itu hal yang perlu diperbaiki, maka mesti harus diperbaiki nanti ke depan. Ya, itu bagian dari evaluasi yang kita lakukan. Itu jadi banyak evaluasi yang kita lakukan, termasuk persiapan ya, peningkatan kapasitas gitu ya dari penyelenggara pemilunya. Nah itu mesti harus juga dilakukan, termasuk dengan kerjasama tim yang harus makin solid. Nah itu juga harus dikedepankan. Jadi intinya bahwa KPU akan siap menghadapi pemilu serentak dan pilkada di tahun 2024 ya, yang tantangannya jauh lebih besar, tapi insya Allah dengan modal dan pengalaman atau beberapa evaluasi yang kita lakukan, insya Allah kita akan bisa menghadapi gelaran pemilu serentak tahun 2024 itu. Oke, baik. Jadi teman pemilih, Pak Santos ini termasuk komisioner yang bisa memforecasting ya masa depan. Ketika kita melihat bahwa 2019 itu ternyata tensi politiknya cukup dinamis, kita mempersiapkan diri ya Pak ya. 2024 itu pasti akan lebih dinamis, dan harapannya kita sebagai penyelenggara ya
peserta pemilu maupun pemilih menghadapi kontestasi politik ini dengan damai, dengan penuh persaudaraan, sehingga kontestasi nanti yang keluar adalah pemimpin yang terlegitimasi dan masyarakat yang damai sejahtera gitu ya Ya, Pak. amin. Oke, terakhir teman pemilih, kita menghendaki bahwa proses kepemiluan itu merupakan sebuah tahap di mana dia itu predictable procedure ya. Prosedurnya itu dapat diprediksi namun unpredictable result. Jadi resultnya tidak bisa kita atur, kita olah sedemikian rupa karena penegakan hukum merupakan kunci dari kesuksesan pemilu. Begitu saja kita ucapkan terima kasih kepada Pak Santos ya, Sama-sama. yang sudah memberikan kepercayaan dirinya itu menular ke seluruh teman pemilih terkait dengan persiapan 2024. Dan saya Anis Maryuni Arbi undur diri. Terima kasih Pak Santos, sehat selalu, terus menginspirasi, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi